Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Setiarini dari kelas 2B Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2401015055. Di sini saya akan membuat video penjelasan dengan topik masalah problematika remaja pergaulan bebas untuk tugas ujian tengah semester asesmen BK non-tes. Soal yang pertama, apa yang ingin saudara lakukan dalam mengasesmen pada remaja yang melakukan pergaulan bebas tersebut? Ya, tentunya yang pertama saya akan mengobservasinya. Saya akan mengobservasinya dengan cara saya memperhatikan apa yang subjek lakukan sehari-harinya. Misalkan, mungkin kalau misalkan dia sedang menongkrong, apa saja hal yang subjek lakukan yang masuk ke dalam pergaulan remaja. Misalnya, atau apakah subjek akan berinteraksi dengan lawan jenis dengan intim, apakah subjek akan merokok, apakah subjek akan menongkrong saat malam hingga pulang larut malam, seperti itu. Dan selanjutnya, kalau memang subjek adalah orang yang saya kenal, mungkin saya akan menggali informasi. Kayak saya mungkin bisa mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan subjek terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Dengan cara, kalau memang subjek adalah orang yang saya kenal, saya akan membangun hubungan yang aman dan juga nyaman terlebih dahulu. Karena remaja itu biasanya butuh didengarkan. Nah, jadi saya akan mulai obrolan-obrolan yang santai. Kayak misalkan saya akan bertanya, kamu biasanya menongkrong memang di sini ya sama teman? Biasanya nongkrong di sini teman-teman siapa aja gitu. Setelah hubungan mulai terbangun dan nyaman, saya ingin tahu lebih dalam apakah subjek terbiasa menongkrong sehari-harinya itu seperti apa? Apakah menongkrongnya setiap hari? Soal yang kedua, jelaskan apa yang saudara lakukan dan bagaimana teknik pengumpulan data melalui angket pada pengungkapan masalah pergaulan bebas remaja. Untuk angket tertutup, yang pertama ada saya memahami apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Yang kedua ada pengaruh dari teman sebaya itu bisa membuat seseorang terjerumus ke pergaulan bebas. Yang ketiga, orang tua memiliki peran yang besar dalam mencegah anaknya dari pergaulan yang bebas. Yang keempat, media sosial mendorong gaya hidup bebas di kalangan remaja. Yang kelima, saya pernah melihat teman sebaya terlibat dalam pergaulan bebas. Di sini, karena angka tertutup, ada pilihan jawaban SSS, KS, dan TS. SS sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju, dan TS itu tidak setuju. Selanjutnya ada angket terbuka. Angket terbuka adalah berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Pertanyaan yang kedua adalah menurutmu kenapa banyak remaja yang mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas? Yang ketiga, apa saja contoh pergaulan bebas yang pernah kamu lihat di sekitarmu? Yang keempat, bagaimana perasaanmu ketika tahu ada teman yang terlibat dalam pergaulan bebas? Yang kelima, apa tindakan yang biasanya kamu lakukan jika mengetahui temanmu bergaul dengan bebas? Nah, yang terakhir, saya akan juga membuat angket semi terbuka. Angket semi terbuka ini, saya akan membuat pernyataan yang pertama, saya yakin remaja bisa menjauhi pergaulan bebas jika mendapat edukasi yang tepat. Ada pilihan setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan juga tidak setuju. Serta jelaskan alasannya mengapa remaja bisa menjauhi pergaulan bebas kalau mendapatkan edukasi yang tepat. Yang kedua, saya percaya bahwa pengaruh teman itu lebih kuat daripada nasihat orang tua dan jelaskan pendapatnya. Yang ketiga, saya merasa media sosial lebih banyak berdampak negatif daripada positif bagi remaja dan jelaskan alasannya. Yang keempat, remaja sudah pernah terlibat dalam pergaulan bebas tapi masih bisa berubah menjadi lebih baik. Jelaskan alasannya. Yang kelima, saya pernah merasa dilema saat melihat teman yang mulai bergaul bebas. Dilema di sini maksudnya apakah saya akan ikut dalam pergaulan bebas tersebut dan ceritakan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang saudara lakukan dan bagaimana teknik pengumpulan data melalui observasi pada pengungkapan masalah pergaulan remaja. Yang pertama, saya akan fokus pada observasinya. Saya mulai menentukan apa yang saya amati. Nah, di sini saya mengamati pergaulan bebas remaja yang melakukan kegiatan menongkrong di malam hari. Setelah itu, saya akan menentukan lokasi observasinya. Nah, untuk lokasi observasinya, saya sudah menemukan yaitu di dekat rumah saya, yaitu di gang gitu. Yang ketiga, saya juga akan lakukan observasi dengan cara yang tidak mencolok atau tetap menghargai privasi. Jadi saya tuh tidak langsung menegur, tapi lebih ke mengamati situasinya dan mencatat apa aja pola yang muncul secara berulang. Nah, di observasi kali ini saya sudah melakukannya secara berulang dan juga tidak mencolok dengan cara karena mereka melakukan kegiatan menongkrong malam itu hampir setiap hari dan saya mencoba untuk keluar di malam hari seperti membeli makanan dengan cara saya melewatinya. Saya memperhatikan apa saja pola-pola yang muncul secara berulang di kegiatan menongkrong pada malam hari tersebut. Seperti kegiatan yang muncul berulang-ulang adalah obrolan mereka yang
secara keras-keras dan mungkin akan mengganggu tetangga-tetangga sekitar. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu buatlah judul dengan topik problematika remaja yang ingin saudara observasi secara langsung dan gunakan aspek-aspek observasi, kemudian buat pernyataan dalam mengungkapkan masalah ke dalam format. Di sini saya telah membuat dengan judul perilaku sosial remaja dalam aktivitas menongkrong sebagai bentuk pergaulan bebas di lingkungan masyarakat. Ada aspek yang pertama, yaitu interaksi dengan lawan jenis. Yang pertama, remaja sering terlihat berduaan dengan lawan jenis di tempat umum. Nah, dalam hasil observasi saya, itu remaja tidak terlihat berduaan dengan lawan jenis di tempat umum karena hasil observasi saya adalah kegiatan menongkrong ini hanya ada laki-laki dan tidak ada lawan jenis perempuannya. Yang kedua, ada pasangan remaja yang terlihat mesra di tempat gelap atau sepi, dan ini juga tidak ada karena seperti yang tadi saya bilang, yang menongkrong hanya ada laki-laki. Yang ketiga, remaja perempuan dan laki-laki duduk selalu berdekatan. Ini juga tidak ada. Yang keempat, ada remaja yang saling menggoda secara verbal. Setelah hasil observasi yang telah saya amati, memang ada remaja yang menggoda secara verbal tapi tidak saling. Maksud saya adalah di sini karena yang menongkrong adalah laki-laki, mereka kadang melakukan hal seperti menggoda ketika ada perempuan yang sedang lewat. Karena kebetulan saya hari itu melewatinya dan saya digoda seperti, mohon maaf saya akan mencontohkan, neng, cewek. Ya, seperti itu. Itu termasuk ke dalam aspek nomor 4. Yang kelima, adanya interaksi fisik seperti bersentuhan, saling merangkul tampak terjadi. Nah, yang nomor kelima juga tidak ada karena hanya ada laki-laki. Untuk aspek yang kedua, yaitu kebiasaan dalam berkomunikasi. Yang pertama, banyaknya remaja yang menggunakan bahasa gaul dan kasar saat berbicara. Ini iya, karena setelah hasil observasi yang telah saya lakukan selama berhari-hari, remaja yang sedang melakukan kegiatan, yang sedang aktivitas menongkrong ini di lingkungan masyarakat, itu menggunakan bahasa gaul atau bahasa kasar saat berbicara secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Yang kedua, ada yang berbicara sambil bermain game di HP tanpa memperhatikan sekeliling. Itu juga iya, karena setelah hasil observasi yang telah saya lakukan, mereka atau remaja yang sedang aktivitas menongkrong itu sambil memegang HP dan bermain game bersama, tapi juga sambil berbicara. Yang ketiga, ada beberapa remaja yang tampak merokok sambil berbincang. Dan itu juga iya, karena berdasarkan hasil observasi saya, banyak remaja yang sambil merokok, sambil menongkrong, sambil melakukan kegiatan merokok, dan juga sambil berbincang bersama teman-temannya. Yang keempat, beberapa remaja berbicara dengan suara keras atau tidak sopan. Itu juga iya, karena berdasarkan hasil observasi saya, banyak remaja yang berbicara dalam aktivitas itu berbicara dengan suara yang keras dan juga ketawa yang keras. Yang kelima, remaja tidak tampak penggunaan bahasa tubuh yang sopan saat berbicara. Dan itu juga iya karena berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, seperti melakukan bermain game dengan mengangkat kakinya, seperti itu. Aspek yang ketiga adalah aktivitas saat menongkrong. Yang pertama, sebagian remaja terlihat merokok atau nge-vape bersama. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan adalah iya karena beberapa kali remaja kadang terlihat merokok, bahkan itu adalah sebagian atau lebih dari setengah orang yang melakukan aktivitas merokok tersebut. Yang kedua, beberapa tampak bermain game online secara berkelompok. Ini adalah ia berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan. Banyak remaja, mereka saat melakukan aktivitas menongkrong tersebut, itu tampak bermain game online secara berkelompok, bermain game secara bareng-bareng gitu. Yang ketiga, ada yang memainkan musik keras dari HP atau speaker portable. Ini tidak, karena berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, remaja-remaja yang melakukan aktivitas menongkrong ini lebih tampak bermain game secara bersama daripada memainkan musik dari HP atau speaker bersama-sama atau bernyanyi gitu. Yang keempat, aktivitas makan atau minum dilakukan sembarangan atau tidak higienis. Ini iya karena beberapa remaja yang melakukan aktivitas menongkrong tersebut itu biasanya minum atau memakan makanan yang tidak higienis seperti minum-minuman eceran atau minum-minuman yang diseduh-seduh. Yang kelima, beberapa remaja membuang sampah sembarangan saat menongkrong. Ini tidak termasuk karena berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, remaja yang melakukan aktivitas menongkrong ini tidak membuang sampah secara sembarangan. Aspek yang keempat adalah pola waktu. Yang pertama,
Nongkrong dilakukan hampir setiap hari. Ini iya karena hampir setiap hari ini aktivitas menongkrong yang ini mungkin sekitar seminggu 4 atau 3 kali. Jadi menongkrong ini dilakukan hampir setiap hari. Yang kedua, mereka terlihat santai tanpa menghiraukan waktu pulang. Dan menurut saya yang telah mengobservasinya, itu iya karena mereka walaupun sudah masuk dalam larut malam, mereka tetap asik dalam aktivitas menongkrongnya dengan handphone masing-masing atau game online-nya masing-masing. Yang ketiga, mereka sering terlihat remaja yang pulang larut malam setelah menongkrong. Ini iya karena seperti yang tadi saya bilang, hasil observasi saya adalah banyak remaja yang pulang itu larut malam setelah menongkrong. Yang keempat, nongkrong dilakukan bahkan saat di hari sekolah. Dan ini iya karena berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, tadi kan nongkrong itu hampir dilakukan setiap hari. Jadi nongkrong itu bahkan dilakukan saat hari sekolah seperti kemarin. Kemarin adalah hari Rabu dan itu merupakan hari sekolah tapi tetap melakukan aktivitas menongkrong. Yang kelima, menongkrong sering dilakukan saat jam belajar atau setelah maghrib. Berdasarkan hasil observasi saya, menongkrong yang sering dilakukan adalah sekitar jam belajar tapi seperti abis isya atau jam 7 ataupun jam 8 ke atas. Aspek yang kelima adalah respon dari lingkungan sekitar. Yang pertama, orang tua atau warga sekitar hanya memperhatikan tanpa menegurnya. Hasil observasi yang telah saya lakukan dan dari beberapa informan orang-orang yang terdekat dari tempat menongkrong tersebut, sudah ada beberapa orang tua atau warga yang pernah menegurnya ketika subjek-subjek yang melakukan aktivitas menongkrong tersebut melakukan seperti berbicara dengan keras-keras, tertawa dengan keras-keras, atau melakukan aktivitas menongkrong sampai larut malam. Yang kedua, beberapa tempat umum terlihat kotor setelah mereka tinggalkan. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan itu tidak, karena tempat umum yang mereka tinggalkan masih tampak sama atau tidak ada sampah yang berserakan, jarang. Yang ketiga, remaja terlihat tidak peduli dengan keberadaan orang tua atau tetangga. Ini menurut saya adalah iya karena walaupun ada orang tua ataupun tetangga, remaja yang melakukan aktivitas menongkrong tersebut tetap melakukan kegiatannya seperti bermain game online dengan suara yang keras-keras atau dengan bicara atau bahasa yang kasar. Yang keempat, ada warga yang memperingatkan tapi tidak dihiraukan oleh remaja. Kalau ini dihiraukan, berdasarkan hasil observasi saya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada warga yang sudah memperingatkan, dihiraukan oleh remaja tersebut, namun tetap diulangi kembali. Yang kelima, situasi menjadi bising atau mengganggu ketenangan lingkungan. Ini iya karena aktivitas menongkrong yang dilakukan oleh remaja tersebut itu dengan suara yang keras-keras, dengan ketawa yang terbahak-bahak, dan juga dengan waktu yang sampai larut malam. Kesimpulan dari hasil observasi saya dengan judul perilaku sosial remaja dalam aktivitas nongkrong sebagai bentuk pergaulan bebas di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, remaja sering melakukan aktivitas menongkrong ini yaitu hampir setiap hari dan tetap melakukannya di hari-hari weekday atau hari-hari sekolah. Remaja juga di aktivitas menongkrong ini sering melakukan game online dengan bahasa yang tidak sopan atau bahasa kasar dan juga dengan suara yang keras-keras. Berikut adalah video pergaulan bebas aktivitas menongkrong remaja di lingkungan masyarakat yang telah saya observasi. Cukup sekian video jawaban ujian tengah semester asesmen BK non-tes saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.